Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Tentu yang harus kita syukuri, yang paling harus kita syukuri, kita saat ini diberikan nikmat memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Hadirin sekalian, kita sudah berdoa, sudah memohon ampunan, sudah berharap, ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Saat ini teman-teman sudah memasuki bulan suci Ramadan. Para hadirin sekalian, sudah saatnya untuk mengoptimalkan kita semuanya dalam menjalankan aktivitas-aktivitas di bulan suci Ramadan ini. Adapun tema yang akan saya bawa di dalam kajian sore ini tentu akan membahas tentang bagaimana kita menjaga hawa nafsu saat bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat memasuki bulan suci Ramadan. Seperti yang kita sudah minta, sudah berharap, sudah berdoa di bulan Rajab kemarin. Ya Allah, sampaikanlah kita semua, kami semua di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, saya pribadi mengajak para hadirin sekalian untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan, amalan-amalan, ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan ini. Karena tidak sedikit di antara kita semuanya yang pada Ramadan tahun sebelumnya masih bersama kita, namun saat ini mereka sudah berada di panggilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang saat ini merasa sakit, ditimpa musibah dan lain sebagainya, kita semuanya diberikan kesempatan sehat walafiat untuk menjalankan bulan suci Ramadan ini dengan penuh keberkahan. Maka dari itu kita dan saya pribadi mengajak untuk mengoptimalkan bulan suci Ramadan ini. Adapun yang akan saya bahas di tema kajian kali ini adalah bagaimana cara kita untuk menjaga hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Di dalam kitab Bukhari pada nomor 1905 bab tentang saum disebutkan bahwa ketika seorang laki-laki hendak ingin menikah dan ia mampu, maka menikahlah. Namun ketika ia tidak mampu, maka saumlah. Artinya apa? Artinya di dalam saum ini banyak sekali manfaat atau hikmah yang kita bisa ambil. Salah satu poin pentingnya adalah saum ini bisa menjadi perisai untuk diri kita atau tameng untuk diri kita semuanya. Maka dari itu, jika berbicara tentang hawa nafsu, itu banyak sekali jenisnya, dan jika saya jabarkan semuanya itu tidak akan selesai. Luar biasanya hawa nafsu ini sebagai godaan yang luar biasa bagi umat Islam, khususnya untuk Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW. Beberapa di antara yang saya simpulkan, nafsu terjadi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu syahwatul alfat, yaitu nafsu secara biologis, di mana nafsu secara biologis ini saat ini merajalela di kalangan anak muda, bahkan sudah dianggap sesuatu hal yang biasa, sesuatu hal yang lumrah. Ini kan fenomena yang naudzubillah min dalik. Jangan sampai generasi-generasi kita, bahkan kita, lingkungan kita terjadi. Ini yang harus kita hindari. Maka dari itu Ramadan hadir agar bisa menjadikan ini solusi. Di sini kita dilatih untuk menjaga hubungan biologis. Jangankan yang tidak bersuami istri, yang suami istri pun untuk di bulan suci Ramadan ini dilarang
apalagi yang bukan mahram, seperti itu. Dan tadi di dalam hadisnya juga disebutkan bahwa jika tidak mampu untuk menikah maka saumlah. Artinya saum di sini itu memiliki arti yang makna yang luar biasa untuk bisa menjaga diri kita agar terhindar dari godaan-godaan nafsu syahwatul al-fard yaitu nafsu secara biologis. Dan yang kedua ada nafsu syahwatul al-bat, yang dimana syahwatul al-bat ini yaitu nafsu yang berbicara tentang menahan dahaga, menahan lapar, menahan makanan dan minuman saat kita saum, menjalankan ibadah saum. Tentu di sini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran, karena ketika kita menjaga makanan, ketika kita menjaga agar tidak masuk sembarangan ke dalam tubuh, itu banyak sekali penelitian-penelitian yang terbaru ini. Ketika kita saum, ternyata itu beberapa sel-sel itu menggerogoti atau membunuh sel-sel kanker, yang dimana itu baik untuk kesehatan kita. Kemudian di dalam Ramadan ini juga dilatih bagaimana agar kita tidak sembarang untuk makan dan minum. Ditentukan dari waktu sahur hingga waktu buka. Di sini mengartikan bahwa makanan yang halal saja tidak diperbolehkan untuk dimakan di dalam kondisi saum, apalagi makanan yang haram. Maka dari itu semoga kita bisa mengambil hikmahnya, lebih berhati-hati lagi dalam menjaga makanan, apalagi terlebih kita mendapatkan makanan tersebut dari hasil-hasil yang kurang baik, hasil-hasil yang korupsi contohnya, atau hasil-hasil judi, hasil-hasil yang tidak baik, atau hasil-hasil dari mengambil hak-hak anak-anak yatim. Kemudian adapun yang ketiga, nafsu yang ketiga itu syahwatul lisan. Ini juga yang tak kalah penting, dimana nafsu syahwatul lisan ini sebagai salah satu nafsu yang sepertinya mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk ditahan, untuk dijaga. Maka dari itu Ramadan hadir untuk menjaga syahwatul lisan ini, karena tidak sedikit fenomena-fenomena zaman sekarang ini kita melihat banyak beberapa kasus berita yang pembunuhan di mana-mana, cekcok di mana-mana, tawuran di mana-mana, kasus-kasus kriminal lainnya itu yang berawalnya dari lisan. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, ada seorang wanita yang ketika beliau malamnya itu melaksanakan ibadah qiyamul lail, siang-siangnya melaksanakan ibadah saum dan melakukan banyak kegiatan-kegiatan, aktivitas, kegiatan kebaikan-kebaikan, sedekah-sedekah dan lain sebagainya. Namun beliau seringkali menghina atau seringkali membuat sakit hati tetangganya. Maka Rasulullah menjawab, beliau tempatnya di neraka. Ini kan sebuah hal yang patut kita ambil hikmahnya, pelajarannya, bahwa di dalam sebuah lisan itu banyak makna-makna yang mungkin secara tidak langsung kita tidak sadar bahwa itu menyakiti perasaan orang lain. Maka jika tidak bisa berkata yang baik, maka diam, ya. Nah, kemudian adapun di sini akan saya bahas tentang bagaimana trik dan tipsnya untuk bisa menahan tiga nafsu tadi. Yang pertama yaitu tentang syahwatul al-fard. Bagaimana sih kita cara untuk bisa menahan nafsu secara biologis? Tentunya banyak sekali kalau saya sebutkan, tapi di sini saya akan sebutkan beberapa saja. Beberapa di antaranya yaitu dengan kita caranya mengisi kegiatan-kegiatan positif, seperti kita mengikuti kajian, mengikuti kegiatan-kegiatan volunteer, ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifatnya sesuai dengan keinginan minat bakat kita, hobi-hobi kita, menggambar, mendaki, dan lain sebagainya. Yang dimana itu bisa menyebabkan kita banyak produktif, sehingga akal pikiran kita jernih, tidak terpikirkan ke hal-hal yang negatif. Dan ingat, jangan sampai kita menyendiri, karena ketika menyendiri itu godaan setannya banyak sekali. Kemudian yang kedua, tips dan triknya yaitu ketika mendapatkan godaan syahwatul al-bat, yaitu menahan untuk tidak makan dan minum ketika kita saum, atau kalau bahasa kitanya sekarang itu ngegodin, mokel mungkin ya. Nah, maka dari itu kita bisa menjaganya dengan cara apa? Dengan cara kita terus melaksanakan aktivitas kegiatan-kegiatan, tapi jangan terlalu yang melelahkan, sehingga kalau melelahkan itu rentan untuk kita mencoba untuk batal.
Maka dari itu kita harus bisa menjaganya. Kemudian juga kita jangan banyak sekali menonton atau ketika ada FYP di beranda sosmed kita tentang makanan minuman, kalau bisa langsung di scroll saja. Karena dengan demikian kita bisa menjaga diri agar tidak tergiur oleh makanan atau minuman di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, syahwatul lisan. Bagaimana nih trik dan tipsnya untuk bisa menahan ini semua? Tentu di dalam Ramadan ini kita dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran. Bahkan ketika kita memasuki bulan Ramadan itu berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Di sini kita bisa banyak belajar bahwa ketika kita banyak menghafalkan, membaca, memahami Al-Quran, maka sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, lisan yang tadinya sering kita ucapkan tidak baik, semoga dengan selalu kita membaca Al-Quran menjadi banyak keluar kata-kata yang mutiara, kata-kata baik, kata-kata yang membuat orang lain senang, bahagia, seperti itu. Semoga dari 3 godaan ini di dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa menjaganya dengan penuh kebaikan, dengan penuh ketaatan, dengan penuh keikhlasan, yang sehingga di dalam bulan suci Ramadan ini ketika kita menjalankan 3 menjaga hawa nafsu tadi, semoga kita bisa mendapatkan gelar yang luar biasa dari Allah, yaitu la'allakum tattaqun, seperti yang tadi saya sebutkan di mukadimah tadi. La'allakum tattaqun di sini sebagai orang-orang yang mendapatkan gelar mandat takwa. Takwa di sini memiliki arti luas, namun secara singkatnya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan, diberikan kesabaran, kekuatan, keistiqomahan untuk bisa mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Karena di dalam bulan suci Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan, keunggulan-keunggulan, di mana ada keutamaan atau keuntungan ketika kita menjalankan penuh serius dan keikhlasan di dalam Ramadan tahun sekarang ini. Apa itu 2 keutamaan? Dua keutamaan atau 2 keuntungannya. Yang pertama, ketika kita menjalankan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa percaya diri, dengan rasa penuh ikhlas, ridho, dengan sepenuh hati, maka dosa-dosa yang tahun lalu, tahun-tahun kelam kita, itu semuanya Allah ampuni. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu kita bisa mendapatkan pahala dari amalan-amalan kita laksanakan itu berkali-kali lipat, bahkan Allah sampai melipat gandakannya 10 kali lipat. Maka dari itu ini semoga ini sebagai motivasi kita agar terus bisa menjalankan ibadah-ibadah, amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kebaikan dan keikhlasan. Semoga dengan 3 nafsu yang tadi saya sebutkan, teman-teman, para hadirin semua yang ada di sini yang melihat video ini bisa menjaganya dengan penuh kebaikan, dengan penuh kekuatan. Semoga di Ramadan tahun ini kita diberikan kekuatan, keimanan yang tebal, dan tentunya jika bukan Ramadan saat ini, mau Ramadan kapan lagi kita akan berubah? Jika bukan di bulan Ramadan kita berubah, maka mau bulan apa lagi kita menunggu untuk bisa berubah? Maka ketika ada bulan Ramadan ini datang pada kita optimalkan, kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang memanfaatkan hari ini lebih baik daripada hari esok. Akhir kata dari saya, saat dunia sibuk dengan dunia fana, Ramadan mengingatkan kita bahwa ada kebahagiaan sejati di balik setiap sujud dan doa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.